yang harus anti sadari bahwa tatkala anti menikah, sang suami itu tidak hanya milik anti. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah berdosa seorang istri meminta kepada suami agar tidak dikumpulkan satu rumah dengan ibu mertua karena ibu mertua selalu mencampuri urusan rumah tangga sang anak? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya akhi, ya ukhti, satu yang sangat perlu untuk kita pahami dalam hidup, bahwa manusia itu makhlukun madani, begitu kata para ulama, makhluk sosial yang tidak bisa untuk hidup sendiri. Makanya seorang manusia itu tidak bisa untuk berpikir dari kacamata dia sendiri. Seorang yang hanya berpikir dari kacamata dia sendiri, itu adalah perbuatan tercela. Istilah orang-orang itu egoisme. Karep-karepe dhewe, pokoknya dia enak, gak pernah mikir urusan orang lain. Kalau dalam bahasa syar'inya itu ananiyah. Jadi orang yang mikir apapun itu ana gitu, aku dewe. Jadi orang hidup itu, dia itu terikat dengan orang lain. Orang hidup terikat dengan tetangga. Kalau ada orang yang malam-malam jam 12 malam nyetel, anggaplah nyetel Morotal antar gitu ya. Ini jam 12 malam. Rumah sampeyan dewe. Rumah sampeyan dewe. Listrik sampeyan dewe. Nyetel dewe. Boleh? Enggak. Silakan kalau melakukan itu di tengah ororo. Di tengah hutan, itu monggo. Karena kesenangan Anda, kemauan Anda terikat dengan waktu jam istirahatnya tetangga. Dan itu masuk dalam mengganggu tetangga, yang itu akan menjadi sesuatu yang terlarang secara syariat. Dan makanya Rasulullah SAW mengajarkan apa-apa itu dipikir, yakni dengan hukum keinginan pribadi sama hak-hak dan kewajiban orang lain. Kenapa Anda sampaikan ini di awal? Ya akhi, tatkala anti itu nikah, maka anti itu sudah tidak lagi terikat dengan diri anti. Anti sudah terikat sekarang dengan suami dan terikat dengan keluarganya suami. Yang harus anti sadari bahwa tatkala anti menikah, sang suami itu tidak hanya milik anti. Dia masih punya ibu, dia masih punya ayah, dia masih punya adik, dia masih punya keluarga besar. Sebagaimana ini anti setelah nikah, anti juga nggak bisa lepas dari ibu, dari bapak, dari adik, dari keluarga besar, dari keluarga besar. Cara berpikir ini harus dibangun. Cara berpikir ini yang harus dibangun. Makanya salah satu di antara masalah yang disebutkan oleh para ulama adalah tatkala sang suami menikah, berlakulah kewajiban dia kepada istrinya. Kewajiban dia kepada istrinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kata para ulama kita, mempergauli istri dengan cara yang baik adalah berbuat baik sebaik mungkin kepada istrinya, dan di antara kebaikan suami kepada istrinya adalah berbuat baik kepada keluarga istri. Berbuat baik kepada keluarga istri. Makanya sang suami wajib berbuat baik kepada mertua. Ini kenapa? Meskipun mertua itu bukan orang tua, secara kandungan syariat itu mertua bukan orang tua, tapi mertua adalah orang tuanya istri yang telah melahirkan, yang telah mendidik, yang telah membesarkan, kemudian rela menyerahkan gede-gedenya kepada antum. Maka kewajiban kita adalah berbuat baik kepada orang yang menjadi wasilah kita mendapatkan seorang istri. Begitu juga dengan kebalikannya ya ukhti. Tatkala ini seorang istri, dia itu
yakni diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya untuk bakti sebakti mungkin kepada suami. Bahkan bahasanya lebih dahsyat. Rasulullah SAW menggambarkan, lihat kamu posisimu dengan suami itu bagaimana. Fa innahu jannatuki wa naruk, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Baktinya seorang istri kepada seorang suami itu juga berkaitan dengan baktinya seorang istri kepada keluarga, mertua, dan orang tua dari suami. Karena nggak mungkin seorang istri bisa berbuat baik kepada suaminya kalau dia tidak berbuat baik kepada keluarga sang suami. Nah, berkaitan dengan kasus tadi, pertama kita tinjau dulu dari sisi fikihnya. Jadi kalau ada seorang istri, pertanyaannya tadi, bolehkah seorang istri minta untuk tinggal pisah dengan mertua? Alasannya karena mertua banyak mencampuri urusan keluarganya. Ada 3 masalah yang perlu didiskusikan. Yang pertama dari sisi kajian fikih. Jadi kalau dari sisi kajian fikih, pertama, kalau itu sudah disyaratkan dari awal sebelum nikah. Sebelum nikah. Jadi kalau memang seorang wanita itu punya tipikal sadar banget kalau dia itu kurang pintar bergaul, kalau dia itu orangnya baperan, kalau dia itu orangnya tersinggungan, kalau dia itu orangnya apa, dia khawatir kalau kemudian nanti rumah tangga kemudian campur sama mertua itu gegeran terus, ribut terus, dia khawatir daripada nanti bermasalah terus dalam kehidupan rumah tangganya, maka dari awal dia sudah ngomong, akhi, saya menerima lamaran antum, tapi dengan syarat kalau setelah nikah saya nggak mau campur dengan mertua. Bukannya saya nggak seneng, bukannya saya nggak mau bakti, saya akan terus bakti, tapi saya nggak bisa bergaul serumah karena biasanya sering ono masalah dan aku tipikalnya wong sing begini. Lah, dalam kondisi semacam itu sang suami kan bisa mikir, ini dia itu misalkan punya orang tuanya itu sek muda, sek duwe adik akeh, masih punya ini, masih punya itu, dia akan mengatakan dengan tegas, nggak apa-apa, kita akan tinggal di luar. Jadi kemudian sesekali sowan, ziarah, seneng-seneng sama mertua, itu nggak ada masalah. Tapi kan sang suami kadang-kadang wis punya anak tunggal, ibu sama bapak wis sepuh, sakit-sakitan, kan bisa mikir, lah mau nikah dengan wanita yang nggak mau tinggal sama ibu saya, wis boleh wanita lain, kan gitu dari awal. Itu kalau itu disyaratkan dari awal, selesai masalah. Jadi karena laki-laki itu kalau melihat calon istrinya begitu, sedangkan dia itu punya orang tua yang sudah tua, sudah sakit-sakitan, bisa jadi dia bukan anak tunggal, bisa jadi dia itu anak bungsu yang kakak pertama di Jakarta, kakak kedua di Papua, kakak ketiga di Sumatera. Nah, tinggal dia yang ada di Sebayu misalkan, tinggal dia ada di Gresik, tinggal dia ada di Sebayu, kemudian dia yang pasti akan meramut orang tuanya, kemudian dia cari calon istri, ternyata istrinya mensyaratkan semacam itu, maka dia kan bisa mikir untuk nolak, jadi untuk cari wanita lain lah daripada nanti bermasalah sama orang tuanya. Lah, kalau memang ini sudah disyaratkan dari awal, maka berlakulah sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna inda syurutihim, kaum muslimin itu tergantung kepada syaratnya. Tapi ini kasus yang pertama. Jadi kasus yang kedua sekarang, kalau ini nggak disyaratkan dari awal, jadi nggak ada pembicaraan itu dari awal. Lah, di benaknya sang suami itu nggak ada masalah dari awal, sehingga lunahnya tergantung nanti kehidupan mau campur ya kamu semacam itu. Kalau memang semacam itu kondisinya, memang ya akhi, ya ukhti, hukum asal. Jadi sang suami itu menempatkan istrinya di rumah dia. Askinuhunna min haitsu sakantum. Tinggalkanlah, tempatkanlah istri-istri kalian di mana kalian itu tinggal. Dan hukum asal memang rumah tangga itu menyendiri, yang dipisah dengan orang tua. Tapi satu hal yang perlu untuk difahami. Sang suami itu ya ukhti sekarang itu punya dua posisi. Posisi yang pertama, dia itu punya kewajiban berbuat baik sama anti sebagai istri. Tapi dia juga punya kewajiban untuk berbakti sebakti-baktinya sama bapak dan ibunya. Fahami itu. Ini bayangkan
tatkala Anda yang menjadi suami. Kira-kira nih dituntut oleh seorang istri begitu itu ribetnya, pusingnya, kondisinya kayak apa? Satu sisi dia kepingin bahagia sama istrinya. Satu sisi dia adalah seorang anak yang wajib berbuat bakti baik kepada suaminya. Kehidupan beragama itu nggak hanya dipandang dari sisi fikih. Kehidupan beragama itu dipandang dari banyak sisi. Dari sisi fikih, dari sisi sosial, dari sisi-sisi yang lainnya. Kemudian fahami satu masalah. Ya ukhti, sekarang anti itu adalah anak. Sekarang anti itu adalah mertua, adalah menantu. Sadari, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, anti itu adalah mertua dan orang tua. Bayangkan yang akan anti alami 20 tahun kemudian. Kalau kemudian 20 tahun kemudian tatkala anti itu jadi mertua, dua anak lanang, punya anak laki-laki. Kemudian tatkala itu anti itu butuh banget sama anak laki-laki itu serumah dengan anti. Kemudian punya menantu, lah menantunya model sampean, apa gak menyakitkan hati. Persis sekarang itu kondisinya semacam itu. Ini, persis sekarang itu kondisinya semacam itu. Kama tadinu tudan, kata orang-orang Arab. Al-jaza' min jinsil amal dalam bahasa syariat. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sebelum kejadian itu ada, maka lakukan yang terbaik untuk menyiapkan hari tua kita. Ini, meskipun nasihat anak kepada sang suami untuk benar-benar mampu menjadi posisi tengah yang terbaik. Untuk benar-benar mampu menjadi posisi tengah yang terbaik. Dia mampu memposisikan jadi sebagai seorang suami dan mampu memposisikan diri sebagai seorang anak. Yani, adapun masalah yang terakhir, yaitu tentang masalah karena orang tua itu banyak ikut campur. Saya katakan bahasa ini masih terlalu umum, jadi perlu dikonsultasikan secara khusus sehingga bisa diketahui ikut campur itu sebenarnya apa toh ya? Ikut campur itu sebenarnya apa? Kalau ikut campur itu misalkan nasihati dalam perkara-perkara yang baik, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ikut campur dalam arti segala sesuatu diatur sama orang tua, lah itu yang perlu untuk didiskusikan. Sebenarnya ikut campur itu sampai pada level apa, sampai pada posisi apa. Jadi anak takut lafadz ini didramatisir. Jadi maka anak nasihatkan dalam kondisi semacam ini, tolong anti dan suami menghadap ustadz terpercaya di daerah anti berada. Yang di daerah antum berada untuk diketahui kasus dengan tepat. Jadi untuk diketahui kasus dengan tepat sebenarnya posisinya itu semacam apa. Karena dalam urusan rumah tangga itu tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa umum. Harus detail permasalahannya kayak apa sehingga bisa dicarikan solusi yang paling tepat. Wallahu a'lam bishawab.